Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nike Mayangsari, S1 PJJ Manajemen, Universitas Cyber Asia. Saya akan melakukan presentasi untuk UAS Manajemen Investasi mengenai bedah jurnal yang berjudul Akurasi Moving Average dalam Prediksi Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Investasi adalah kegiatan untuk menempatkan uang atau modal dalam bentuk aset dengan harapan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Tujuan utamanya dari investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai dari modal yang kita investasikan. Keuntungan ini bisa berupa pendapatan pasif, seperti bunga, dividen, atau juga sewa, atau apresiasi nilai aset seperti peningkatan harga saham, properti, atau juga komoditas. Contoh investasi yang bisa kita lakukan seperti investasi obligasi, yaitu investasi dalam surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau juga perusahaan yang memberikan bunga tetap selama periode tertentu. Selanjutnya, reksadana, yaitu investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk membeli portofolio aset yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Selanjutnya ada investasi emas atau juga logam mulia, yaitu banyak orang berinvestasi dalam emas karena dianggap sebagai aset yang paling stabil dan juga nilai intrinsiknya yang terjaga dari inflasi. Selanjutnya yaitu ada investasi saham. Investasi saham yaitu membeli saham perusahaan di pasar saham dengan harapan harga saham itu akan terus meningkat dan juga memberikan keuntungan. Saham juga bisa memberikan dividen sebagai imbal hasil bagi pemegang saham. Pasar modal adalah tempat atau juga sistem yang digunakan untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana seperti penerbit saham, obligasi, dengan pihak yang memiliki dana atau juga investor. Tujuan utama dari pasar modal adalah untuk mempermudah perusahaan atau pemerintah dalam mendapatkan dana sementara di sisi lainnya, memberikan peluang lain bagi investor untuk memperoleh keuntungan dari dana yang mereka investasikan. Di Indonesia sendiri ada LQ45 atau Liquid 45, yaitu indeks saham yang terdiri dari 45 saham terliquid dan memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Indeks ini dipilih berdasarkan kriteria seperti nilai transaksi, nilai kapitalisasi pasar, dan juga likuiditas saham. LQ45 merupakan salah satu indeks yang sering dijadikan acuan oleh investor untuk melihat kinerja pasar saham di Indonesia, karena mencerminkan saham-saham unggulan yang aktif untuk diperdagangkan. Mengapa sih LQ45 ini penting bagi investor? Karena stabilitas dan juga keamanan saham-saham yang termasuk dalam LQ45 ini umumnya lebih stabil dan juga cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham-saham yang tidak termasuk dalam LQ45 ini. Selanjutnya yaitu sebagai alat diversifikasi. Dengan membeli saham-saham dalam RQ45 ini, investor dapat mendiversifikasikan portofolio mereka di sektor-sektor yang berbeda dan juga mengurangi risiko. Selanjutnya yaitu rekomendasi untuk banyak investasi. Banyak reksadana yang berbasis pada RQ45 ini. Karena indeks ini sudah dianggap sebagai representasi dari pasar saham Indonesia yang untuk menganalisis HAM itu ada dua analisis yang digunakan. Yang pertama yaitu analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Sedangkan analisis teknikal yaitu berfokus pada pola pergerakan harga saham dan juga volume perdagangan di pasar untuk memprediksi arah pergerakan harga di masa depan. Investor menggunakan grafik harga dan juga indikator teknikal untuk membantu pengambilan keputusan dalam analisis ini. Yang kedua yaitu analisis fundamental, yaitu metode yang digunakan untuk menilai
nilai intrinsik suatu saham dengan cara mempelajari kondisi kinerja dalam sebuah perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Dalam analisis ini, faktor utamanya ada pada faktor-faktor internal perusahaan dan juga kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Salah satu analisis teknikal yaitu moving average, yaitu salah satu indikator teknikal yang paling populer digunakan dalam analisis saham untuk mengidentifikasi tren harga saham dan juga memberikan sinyal yang kuat kepada investor atau juga trader mengenai potensi pengembalian harga atau juga kelanjutan tren yang sedang berlangsung. Secara sederhana, moving average adalah rata-rata harga saham dalam periode waktu tertentu yang dihitung secara berulang untuk memperhalus fluktuasi harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode moving average. Data ini diperoleh dari melalui chart pada aplikasi yang dimiliki oleh PT BNI Sekuritas, yaitu S-Smart. Saham yang dianalisis dalam pernyataan ini adalah saham LQ45 yang mengalami golden cross atau juga dead cross pada periode Februari sampai dengan Juli 2019. Golden cross adalah perpotongan garis moving average di mana garis moving average yang pendek MA10 atau garis ungu memotong ke atas garis MA moving average yang lebih panjang atau garis merah. Dead cross adalah perpotongan garis moving average di mana garis moving average merah yang pendek, maksud saya MA10, memotong ke bawah garis moving average yang lebih panjang. Selanjutnya yaitu data yang dianalisis adalah data harga penutupan pada saat terjadinya golden cross maupun dead cross dibandingkan dengan harga penutupan satu hari setelah golden cross maupun dead cross. Untuk rumusan masalahnya yaitu apakah metode moving average ini akurat dalam memprediksi harga saham? Tentunya tujuan penelitian untuk menguji dan memberikan bukti empiris akurasi salah satu indikator analisis teknikal yaitu moving average dalam memprediksi arah pergerakan harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Metodologi yang digunakan itu pengujian dilakukan terhadap uji non-parametric Mann-Whitney yang dapat membuktikan secara statistik apakah terdapat perbedaan signifikan antara prediksi arah pergerakan harga saham yang dihasilkan oleh metode moving average dalam kenyataannya. Data diperoleh melalui chart pada aplikasi yang dimiliki oleh PT BNI Sekuritas yaitu SI Smart. Untuk mencapai tujuan penelitian, ada 37 sampel saham perusahaan dikumpulkan dengan teknik purposive sampling. Saham yang digunakan sebagai sampel adalah saham yang mengalami kejadian golden cross dan juga dead cross selama periode pengamatan. Periode pengamatan yaitu pada bulan Februari sampai dengan Juli 2019. Saham yang dianalisisnya. Selanjutnya, pada tabel 1 yaitu data perusahaan yang menunjukkan dead cross. Yaitu LQ45 yang mengalami dead cross pada periode Februari sampai dengan Juli 2019. Dalam pengamatan, dari 45 saham pengamatan diperoleh data saham yang mengalami dead cross yaitu sebanyak 27 saham. Bisa dilihat datanya pada tabel 1 berikut ini. Kalau yang tadi adalah dead cross, yang selanjutnya adalah golden cross. LQ45 yang mengalami golden cross pada periode Februari sampai dengan Juli 2019 yaitu terdapat 36 saham dari 45 saham yang mengalami dari 45 saham pengamatan. Bisa dilihat pada tabel 2 yaitu data-data perusahaan yang menunjukkan golden cross. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah yang dilakukan dalam metode penelitian ini, yaitu mendata perusahaan yang menunjukkan dead cross dan juga golden cross. Pada gambar 2, bisa kita lihat bahwa di sana dijelaskan bahwa harga penutupan saat terjadinya dead cross adalah 3.860. Kemudian kita bandingkan dengan harga
close pada hari bursa berikutnya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3, yaitu tampak pada gambar tersebut adalah harga close setelah terjadinya dead cross, yaitu 3.790. Saya 3.790 rupiah. Selanjutnya, pada gambar 4, kita bisa melihat penutupan yang terjadinya pada saat Golden Cross ditunjukkan dalam gambar 4. Dijelaskan bahwa harga close yang terbentuk pada terjadinya Golden Cross adalah Rp4.210. Sedangkan chart yang menunjukkan harga close setelah terjadinya Golden Cross tersebut ditampilkan pada gambar nomor 5 yang dijelaskan bahwa harga close setelah terjadinya Golden Cross adalah 4.200. Nah, pada tabel 7 ini kita bisa melihat untuk saham yang mengalami golden cross diperoleh hasil di mana jumlah saham yang berbeda dengan prediksi. Ada sebanyak 13 saham. Bisa kita lihat 13 saham itu. Untuk tabel 8 ini adalah saham yang mengalami dead cross. Untuk saham yang mengalami dead cross, diperoleh hasil di mana jumlah saham yang tidak sesuai dengan prediksi, yaitu ada sebanyak 9 saham. Bisa kita lihat pada tabel 8. Ketiga, melakukan uji beda non-parametrik dengan uji Mann-Whitney untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara statistik dari dua sampel data yang ada. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu tidak terdapat perbedaan antara prediksi harga dan kenyataan dengan menggunakan indikator moving average. Selanjutnya, hipotesisnya itu terdapat perbedaan antara prediksi harga dengan kenyataan dengan menggunakan indikator moving average. Pada tabel 9 ini kita bisa eh, dijelaskan mengenai uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS33 untuk menguji statistik perbedaan antara prediksi harga perubahan harga saham dengan kenyataannya. Hasil olah ditunjukkan pada tabel 9. Bisa kita lihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prediksi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 58 dan untuk kenyataan mendapatkan nilai rata-rata 69. Nilai Mann-Whitney yang dihasilkan sebesar 1638 dengan nilai signifikasinya sebesar 0,056. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan 0,056 lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis dapat diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan antara prediksi dengan kenyataan. Sehingga hal yang berarti penggunaan analisis teknika indikator moving average adalah akurat dalam memprediksi arah perubahan atau arah harga saham. Hasil penelitian. Penggunaan analisis technical moving average terbukti akurat dalam memprediksi arah perubahan atau pergerakan harga saham LQ45 di BSI. Kesimpulan dan juga implikasinya, penelitian ini memberikan bukti empiris keakuratan metode moving average dalam memprediksi arah pergerakan harga saham. Pengujian dengan Mann-Whitney menunjukkan tidak adanya perbedaan antara prediksi pergerakan harga saham dengan harga kenyataannya. Penelitian ini memiliki implikasi bagi para investor di BEI. Para investor dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode moving average ini untuk membantu memprediksi arah pergerakan harga saham, khususnya untuk harga saham LQ45 dalam jangka pendek. Dengan kemampuan prediksi yang lebih akurat, maka diharapkan dapat dihasilkan keputusan investasi yang tepat pula untuk memaksimalkan keuntungan investasi di bursa efek. Analisis teknikal dengan metode moving average ini juga dapat membantu investor meminimalisir risiko investasi dengan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Selanjutnya, yaitu analisis kritis mengenai apakah tujuan penelitian jelas dan juga relevan, apakah metodologi yang digunakan, apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan, apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian,
Bagaimana jurnal ini berkontribusi bagi bidang keilmuan? Yang keenam yaitu apakah ada saran untuk penelitian lanjutannya? Yang pertama, apakah tujuan penelitian jelas dan relevan? Tujuan penelitian sudah jelas, yaitu untuk menguji dan juga memberikan bukti yang empiris akurasi salah satu indikator analisis teknikal, yaitu moving average, dalam memprediksi arah pergerakan harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Dan juga tujuan penelitian ini masih sangat relevan terhadap pengambil keputusan investasi di pasar modal. Selanjutnya, apakah metodologi yang digunakan? Rumusan masalah yang digunakan adalah purposive sampling dan juga uji non-parametric Mann-Whitney test purposive sampling atau sampel bertujuan adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana penelitian memilih sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif atau studi yang membutuhkan informasi dari kelompok atau individu dengan karakteristik khusus yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya, uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Uji ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau ketika data tidak bersifat numerik atau memiliki distribusi yang tidak biasa, misalnya data original. Uji ini menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang dibandingkan. Untuk menguji dan juga memberikan bukti empiris akurasi, salah satu indikator analisis teknikal itu moving average untuk memprediksi arah pergerakan harga saham LQ45 di BI. Apakah hasil penelitian mendukung dengan kesimpulan? Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tidak terjadinya perbedaan signifikan antara prediksi harga arah pergerakan harga dengan kenyataan. Jika prediksi dilakukan dengan menggunakan analisis teknikal indikator moving average, hasil penelitian ini memperkuat juga penelitian sebelumnya, yaitu Ardani, Muhadi, dan juga Marciano pada tahun 2011, yang menganalisis keefektivitas dari analisis teknikal di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode moving average yang dibandingkan dengan buy and hold strategy. Penelitian tersebut membuktikan bahwa analisis teknikal dengan menggunakan metode moving average lebih efektif digunakan dibandingkan dengan buy and hold strategy. Apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian? Kelemahannya yaitu kita hanya menggunakan satu teknikal, yaitu teknikal moving average tanpa mempertimbangkan teknik analisis lainnya. Dan juga periode penelitian yang singkat, ya, karena hanya dilakukan pada bulan Februari dan juga Juli 2019, sehingga sulit untuk mengambil kesimpulan untuk jangka panjang. Selanjutnya bias, populasinya sedikit, sehingga tidak mewakili seluruh populasi saham LQ45 dalam pemilihan saham yang mengalami golden cross dan juga dead cross. Selanjutnya, bagaimana jurnal ini berkontribusi pada bidang keilmuan? Yang pertama, hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dilakukan oleh Hadani, Murhadi, dan juga Marciano pada tahun 2011, yang menganalisis efektivitas dari analisis teknikal di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode moving average yang dibandingkan dengan buy and hold strategy. Penelitian tersebut membuktikan bahwa analisis teknikal ini yang menggunakan metode moving average lebih efektif digunakan dibandingkan dengan buy and hold strategy. Yang kedua, bisa menjadi salah satu analisis teknikal yang digunakan oleh investor untuk berinvestasi saham. Apakah ada saran untuk penelitian selanjutnya? Saran saya yaitu penelitian lanjut perlu dilakukan untuk mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan juga kebijakan pemerintah yang diambil. Yang kedua yaitu penelitian selanjutnya bisa memperluas jangkauan sampel sehingga hasilnya akan lebih representatif. Yang ketiga, bisa mengkombinasikan dengan beberapa metode analisis teknikal lainnya agar bisa menghasilkan lebih banyak perbandingannya. Referensi jurnalnya. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.